Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak, perkenalkan nama saya Raya Mutiawardoyo dengan NIM 26040125130046 dari Ilmu Kelautan kelas A. Jadi di sini saya akan mengolah data mengenai gelombang di Excel. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama, ini kita siapin dulu datanya yang sudah diberikan. Lalu di bagian nomor ini di kolom A, ini kita kita urutin dengan cara kita blok dulu semua. Setelah kita blok semua, ini kita yang ini pakai ini terus kita urutin. Nah, ini di sort warningnya ini kan ada expand the selection sama continue with the current selection. Nah, kita pilih yang continue with the current selection. Jadi kita sort. Setelah itu, di kolom D, ini kita tulis tinggi gelombang. Kalau kurang, ini kita lebarin aja. Nah, terus di sini kita hitung menggunakan rumus sama dengan buka kurung tutup, lalu tinggi puncak dikurangi dengan si tinggi lembah, lalu di kurung tutup, lalu dipencet enter. Nah, setelah itu kita ituin semua kolomnya diiniin biar udah kehitung secara otomatis. Lalu di sini kita rename dulu ini jadi periode gelombang. Ini kita lebarin juga. Nah, yang di yang angka-angka di periode gelombang ini kita pindahin ke kolom F, yaitu dengan cara kita blok dulu semuanya, lalu kita pencet CTRL X, lalu kita pencet yang di F ini, lalu kita salinnya dengan CTRL V. Nah, udah pindah semua. Lalu di kolom G ini kita tulis 3 angka terakhir dari NIM kita. Karena NIM saya 046, di sini saya tulisnya 0,46. Lalu ini saya blok semua sampai bawah juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menghitung periode gelombangnya dengan rumus sama dengan buka kurung, lalu kita pencet yang F2 ditambah dengan yang di kolom G atau 3 NIM terakhir kita. Lalu setelah itu di enter. Lalu biar kita cepat juga ngitungnya, kita blok semua sampai ke bawah. Nah, sudah. Di kolom C, ini kita tulis yang pertama itu ada jumlah, lalu yang kedua itu ada HNT minimal, lalu yang ketiga itu ada HNT signifikan, lalu ini HNT minimal, lalu di sini di bawahnya HNT signifikan itu kita tulis lagi HNT maksimal, lalu di sini kita tulis korelasi. Nah, pertama kita hitung yang si jumlahnya dulu ini. Jumlahnya itu dengan rumus
sama dengan, terus zoom, terus kita hitung tinggi gelombangnya dari atas sampai bawah, lalu di kurung tutup, enter. Nah, yang di kolom E juga sama, ini rumusnya sama dengan zoom, terus yang di periode gelombang ini ya, ini kita bold semuanya, kita blok semuanya di kurung tutup. Nah, terus yang di HNT minimal ini itu menggunakan rumus sama dengan average, terus kita blok dari D2 sampai D21 saja, jadi gak usah semuanya itu, di kurung tutup. Lalu terus di kolom, buat di kolom E juga sama dengan, terus average, terus kita blok dari E1 sampai E21, E2 sampai E21. Lalu di HNT signifikan itu rumusnya menggunakan sama dengan, terus average, terus kita blok dari D2 sampai D67. Tutup kurung, lalu kita pencet enter. Yang buat HNT minimal di kolom E juga sama, rumusnya sama dengan, terus average, terus kita blok dari si E2 sampai ke E67. Kurung tutup, enter. Lalu di HNT maksimal itu rumusnya tetap sama dengan average. Nah, tapi yang membedakan adalah di kita ngebloknya. Kalau yang di HNT maksimal itu semuanya diblok. Jadi dari D2 sampai D201 itu kita blok. Lalu di kurung tutup, lalu kita pencet enter. Ini juga sama dengan average. Terus kita blok semuanya dari E2 sampai E201. Di kurung tutup, lalu kita pencet enter. Nah, untuk korelasi ini, kita menggunakan rumus sama dengan, terus korel, terus kita blok yang di kolom D, ini semuanya ya, kita blok dari D2 sampai D201, itu kita blok. Terus kita pakai ini yang titik koma ini, titik koma yang atas bawah ini, terus sama yang si periode gelombang, itu di blok semua juga. Jadi yang di blok itu D2 sampai D201, lalu di titik 2 itu, lalu kita blok dari E2 sampai E201. Lalu ditutup kurung, lalu di enter. Nah, ini sudah ketemu semua jumlah HNT minimal, HNT signifikan, HNT maksimal, dan korelasinya. Lalu kita tinggal membuat si charts-nya aja. Kita ke insert, terus kita ke chart, lalu ini scatter kita pilih yang paling awal. Agar tidak menghalangi, kita pindahkan dahulu. Lalu kita perbesar biar terlihat lebih jelas. Nah, di kursor itu kita pencet yang kanan, lalu kita pilih select data, lalu kita add. Di series name-nya ini kita tulis regresi gelombang. Nah, di series X ini karena dia ke samping begini, itu kita tulis
yang si periode gelombang. Di blok semua. Kita pencet enter. Nah, yang di series values itu uh, karena dia ke atas begini, jadi kita pakai yang tinggi gelombang. Di blok semua ya. Terus habis itu kita pencet enter, lalu kita oke. Lalu kita oke juga. Nah, terus kita pencet yang si tanda tambah ini. Lalu di chart elemennya ini kita pencet semua kecuali si data labels dan error bars. Oke. Setelah itu kita rename dulu di sini. Jadi periode gelombang. Kalau yang di atas ini kita rename jadi tinggi gelombang. Nah, udah. Setelah itu kita pencet lagi. Kita pencet yang tanda tambah ini, lalu di chart elemen, tapi di bagian yang trend line, ini kita pencet ini, lalu kita ke more option. Nah, kita scroll sampai bawah. Di sini kan ada tulisan display equation on chart dan display R square value on chart. Nah, ini kita pencet. Setelah itu di tengah nih bisa dilihat bahwa di sini tuh terdapat kayak tulisan gitu. Ini tinggal kita pindah saja biar lebih kelihatan. Nah, selesai sudah hasil pembuatan olah data dari gelombang. Oh ya, ini kita nggak usah deh, di sini aja. Selesai sudah pengolahan data dari gelombang. Ini sudah tertera semua, ada jumlah, HNT minimal, HNT signifikan, HNT maksimal, korelasi, dan juga chart dari si regresi gelombangnya ini. Saya Raya Mutiawardoyo dengan NIM akhir 046 dari Ilmu Kelautan kelas A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.